Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya tetap setia di tengah penantian. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita sering bertanya, Tuhan, mengapa saya harus mengalami semua ini? Ada doa yang belum dijawab, ada air mata yang tidak dimengerti orang lain. Bahkan ada perlakuan tidak adil yang kita alami. Hari ini kita belajar dari Yusuf. Kisahnya mengajarkan bahwa Tuhan sedang bekerja bahkan ketika kita tidak melihat jalan. Ada seorang petani bambu di Tiongkok. Setelah menanam bibit bambu, ia menyiramnya setiap hari. Setahun berlalu tidak ada yang tumbuh. 2 tahun masih belum ada. 3 tahun tetap tidak ada. 4 tahun tanah itu masih tampak kosong. Tetapi pada tahun kelima ada beberapa minggu saja bambu itu tumbuh lebih dari 20 meter. Apakah selama 5 tahun ini bambu tidak tumbuh? Tidak. Selama itu akarnya sedang dibangun agar mampu menopang pertumbuhan yang tinggi. Begitulah Tuhan bekerja. Ketika kita merasa tidak ada perubahan, sebenarnya Tuhan sedang membangun akar iman kita. Firman Tuhan untuk kita dari Kejadian 37. Yusuf dihianati oleh saudara-saudaranya. Yusuf bukan orang jahat, namun karena iri hati saudara-saudaranya menjualnya sebagai budak. Bayangkan, orang yang paling dekat justru melukainya. Kadang kita juga mengalami hal seperti itu. Yang menyakiti kita bukan orang asing, justru keluarga, teman, rekan pelayanan. Tetapi Yusuf tidak membalas dendam. Ia percaya Tuhan masih memegang hidupnya. Pelajarannya untuk kita, jangan berhenti percaya hanya karena manusia mengecewakan kita. Yusuf tetap setia walau menjadi budak. Kejadian 39. Meski menjadi budak, Yusuf bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia tidak berkata, aku malas karena hidupku tidak adil. Tidak. Ia tetap memberikan yang terbaik karena kesetiaan tidak tergantung keadaan. Kesetiaan berasal dari hati. Banyak orang hanya semangat ketika hidupnya baik, tetapi orang yang mengasihi Tuhan tetap setia saat hidupnya sulit. Yusuf difitnah. Istri Potifar memfitnah Yusuf. Akibatnya Yusuf dipenjara. Sekali lagi ia dihukum padahal ia tidak bersalah. Pernahkah kita mengalami hal seperti itu? Difitnah, disalahpahami, dituduh. Saat itu kita ingin membela diri. Namun Yusuf memilih tetap percaya kepada Tuhan. Karena ia tahu kebenaran akan dinyatakan Tuhan pada waktunya. Penjara tidak menghentikan rencana Tuhan. Di penjara Yusuf tetap melayani. Ia menolong sesama tahanan. Ia menafsirkan mimpi. Bahkan ketika tidak ada yang melihat, Yusuf tetap hidup benar. Inilah pelajaran besar. Tempat kita hari ini bukan penentu masa depan kita. Tuhan mampu mengangkat seseorang dari tempat paling rendah menjadi tempat paling tinggi. Tuhan mengangkat Yusuf. Firaun bermimpi, semua orang gagal menafsirkannya. Lalu Yusuf dipanggil dalam 1 hari dari penjara, menjadi penguasa di Mesir. Apa yang Tuhan lakukan? Tidak memerlukan waktu lama ketika waktunya tiba. Yang lama adalah prosesnya, yang cepat adalah penggenapannya. Yusuf mengampuni. Ketika saudara-saudaranya datang meminta makanan, Yusuf memiliki kesempatan balas dendam, tetapi ia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Inilah kemenangan terbesar, bukan menjadi penguasa, tetapi mampu mengampuni. Orang yang tidak mengampuni akan terus menjadi tawanan masa lalu. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini, apakah yang dapat kita lakukan? Tetap setia meski belum melihat jawaban doa. Jangan menyerah ketika diperlakukan tidak adil. Percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik proses hidup kita. Belajar mengampuni orang yang menyakiti kita. Tetap melayani Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara-saudaraku, Yusuf mengajarkan bahwa pengkhianatan bukan akhir hidup. Penjara bukan akhir rencana Tuhan. Air mata bukan akhir cerita. Kesetiaan selalu dihargai Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam sumur rumah Potifar atau penjara kehidupan. Jangan putus asa.
Jika Tuhan belum membuka pintu, bukan berarti dia meninggalkan kita. Mungkin dia sedang membangun akar iman kita agar saat berkat datang kita sanggup menerimanya. Tetaplah setia, tetaplah percaya, dan tetaplah berjalan bersama Tuhan. Pada waktunya dia sanggup mengubah air mata menjadi sukacita, kegagalan menjadi kesaksian, dan penantian menjadi penggenapan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih karena melalui kehidupan Yusuf Engkau mengajarkan kepada kami untuk tetap setia, tetap percaya, dan tetap berharap kepadamu sekalipun kami harus melewati proses yang sulit. Kami menyerahkan setiap pergumulan sedang kami hadapi ke dalam tangan-Mu. Bagi yang sedang bergumul dengan masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, Tuhan memberikan hikmat dan jalan keluar pada waktu-Mu yang terbaik. Berkati keluarga kami, pekerjaan kami. Kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang penuh harapan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.